Dan pemirsa, sama-sama kita akan simak pernyataan dari saksi mata ataupun warga sekitar yang berada di SMA Negeri 72 Jakarta berikut ini. Jadi ada ledakan utama, yang pertama begitu saya masuk ke dalam, selang beberapa detik kemudian ada ledakan kedua. Terus saya langsung bereaksi, yaitu langsung ke penjagaan menginformasikan sama ke Balai Kesehatan untuk memberitahu bahwa ada kejadian di sekolah SMA 72 ini. Pak, soal korban Kurang ini sih, cuma kalau itu asumsi bahwa itu pelakunya atau tidak saya tidak kurang tahu. Nah, tapi kalau ngelihat tadinya sih saya masih sadar, tapi selanjutnya saya nggak tahu. Kondisi yang fisik secara lukanya seperti apa yang Anda lihat? Di bagian tubuh parah, mana? kepalanya berdarah, itu aja. Di anggota tubuh lainnya? Enggak, saya kurang lebih. Karena sudah langsung ada petugas, langsung saya menghindar. Berapa titik ledakan, Pak? Ya? Berapa titik ledakan? Yang saya dengar 2. Pak, memang sempat tercium bau kimia, Pak? Bau kimia enggak, cuma bau gosong lah ya, bau terbakar yang saya ini aja. Bau petasan mungkin, Pak? Bau kayak pemesiu begitu? Mungkin ya, karena kondisi waktu itu panik sama ini akhirnya ya saya cuma ini aja lapor ke penjagaan sama ke Balai Kesehatan. Soal ada senjata yang tergeletak di samping orang yang juga sempat dilihat pingsan itu Anda juga melihat? Kebetulan ada ya, cuma saya nggak tahu pastinya gitu, tapi ada memang. Pak, mungkin boleh digambarkan juga Pak, ini bagaimana warga melihat dari proses ini, apakah ada keresahan begitu yang dirasakan mengingat ini sudah lebih dari 3 jam begitu Pak? Iya, kami warga cuma menyerahkan kepada aparat keamanan ya untuk ini, karena tidak mungkin cepat ya prosesnya itu, karena perlu identifikasi seperti apa buat TKP dan segala macamnya, karena terkait sana sini juga. Pak, terus harapannya apa Pak? Harapannya mudah-mudahan tidak akan terulang lagi hal seperti ini, apapun ya kejadiannya ya, entah itu accidental atau ada hal-hal apa di luar itu. Baik Pak Lazarus, terima kasih Pak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di IGD Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, kami sudah tersambung dengan kontributor Metro TV. Ada Rizky di sana. Rizky? Di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Rizky? Ya, Jessica. Rizky? Bisa Anda gambarkan apa yang saat ini terjadi di dalam IGD Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih? Siapa saja petugas yang ada di dalam sana? Baik, seperti visual yang dapat Anda lihat di layar kaca, memang saat ini kondisi di dalam IGD RS Islam Cempaka Putih terus dipadati oleh kerabat dari maupun keluarga korban serta dari pihak pengamanan, yaitu dari TNI maupun Polri. Dan saat ini dari Wamen Polhukam yang saat ini juga terlihat menjenguk para korban dan tengah berbincang langsung dengan sejumlah korban yang mengalami luka, namun masih dapat berkomunikasi. Dan jika dilihat memang saat ini Wamen Polhukam tidak begitu lama di lokasi di dalam area, dan saat ini sudah meninggalkan zona hijau. Dan masih berada di dalam. Bagaimana apakah akan ada konferensi pers langsung dari Wamen Polhukam, memang masih belum ada informasi lanjutan. Dan saat ini memang di dalam area zona hijau ini atau area di dalam gedung IGD RS Islam Cempaka Putih ini masih terus terlihat ramai, artinya masih ada sejumlah korban yang mendapatkan perawatan secara intensif. Dan saat ini juga dokter terus selalu lalang untuk memeriksa langsung, dan juga ada dari pihak kepolisian untuk mendata ataupun bersiap untuk memberikan informasi di posko yang dibuka di area Rumah Sakit YRC maupun Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan terlihat ini ada salah satu
salah satu korban yang dibawa dari luar menuju ke area dalam gedung IGD untuk jika dilihat memang itu merupakan korban yang tadi sempat dibawa keluar, dan jika diinformasi dari pihak medis, korban yang tadi sempat mengalami luka cukup serius itu dibawa untuk dilakukan CT scan di rumah sakit IRC, yang artinya saat ini sudah selesai proses CT scan-nya dan dibawa kembali ke rumah sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan memang untuk satu korban yang tadi itu terlihat mengalami luka yang cukup serius, di mana bisa saya gambarkan seluruh wajah tertutup, artinya ditutup dengan perban, dan di lokasi area kepala maupun bagian tubuh seperti tangan dan dada mengalami luka bakar yang cukup serius juga. Begitu, Jessica. Baik, Rizky, dan tampaknya saat ini Wamen Polkam Ludwig dan juga Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sedang berbincang. Apakah Anda mengetahui mereka akan memberikan konfirmasi terkait ledakan di SMA Negeri 72 atau masih ada hal lainnya yang akan berkembang dari sana? Tentu untuk informasi tersebut memang saat ini masih kita menunggu, artinya dari konferensi pers dari Wamen Polhukam dan juga dari kepolisian saat ini masih terus berbincang dengan pegawai rumah sakit maupun dengan sejumlah petugas, dan juga terlihat dari layar kaca ada Kapolda Metro Jaya juga langsung berkomunikasi dengan Wamen Polhukam. Namun memang jika dilihat saat ini masih belum ada tanda-tanda Wamen Polhukam akan memberikan informasi kepada awak media terkait tujuan maupun bagaimana kronologis kejadian ledakan di SMA Negeri 72 di Jakarta Utara itu, Jessica. Ya, Rizky, sejak tadi Kapolda Metro Jaya menyampaikan data awal 54 korban yang menjadi korban dari ledakan di SMA Negeri 72. Anda berada di IGD Rumah Sakit Islam Jakarta di Cempaka Putih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.